Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Ningsi, NPM saya 2210552011058. Sini saya akan mengerjakan UTS Pendidikan Pancasila dan Keluarga Negara. Soal yang pertama, dalam perjalanan sejarah perjuangan bangsa Indonesia, Pancasila sudah mengalami perubahan. Jelaskan perjalanan sejarah Pancasila dari awal diikrarkan sampai pada saat ini, yang kita nyatakan sebagai dasar negara Indonesia. Jawab, awal mula sejarah Pancasila. Sampai saat ini, hanya satu dokumen sejarah yang ditemukan yang mengungkapkan kata Pancasila di dalamnya yang menjadi sejarah Pancasila yang ada. Dalam kitab Sutasoma dijelaskan bahwa Pancasila sebagai kata kerja, yakni pelaksanaan norma kesusilaan yang terdiri dari 5 poin. Kelima poin tersebut meliputi dilarang melakukan kekerasan, dilarang mencuri, dilarang mendengki, dilarang berbohong, dan dilarang meminum minuman keras. Di dalam kitab Sutasoma juga dituliskan kata yang menjadi inspirasi persatuan segenap bangsa Bhinneka Tunggal Ika dan Tanah Hana Dharma Magrawa. Sumpah Palapa pun juga ditulis sebagai cerita tentang sejarah bersatunya Nusantara untuk pertama kalinya oleh Mahapati Gajah Mada. Semakin berkembangnya zaman, istilah Pancasila muncul dalam pidato-pidato tokoh besar yang berjuang demi bangsa Indonesia, seperti Soekarno, Mas Cokroaminoto. Namun, beberapa literatur yang ada tidak mendukung bahwa istilah Pancasila ditemukan oleh Soekarno. Akan tetapi, Soekarno lah yang menjadi berpendapat paling lantang untuk menyuarakan Pancasila hingga Pancasila seperti sekarang ini. Yang kedua, bagaimana Tuhan dirasakan kehadirannya dalam perspektif psikologis dan bagaimana Tuhan disembah masyarakat dalam perspektif psikologis, sosiologis? Jawab, bagi orang yang telah menjatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia lebih suka berbicara dengan Allah. Dengan membaca firman-Nya, lebih suka bercengkrama dengan Allah dalam iktikaf dan lebih suka mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala daripada perintah yang lain. Saat itulah kehadiran Allah dapat dirasakan. Nah, dalam sosiologi, agama dipandang sebagai sistem kepercayaan yang diwujudkan dalam perilaku sosial tertentu. Perilaku individu dan sosial digerakkan oleh kekuatan dari dalam yang didasarkan nilai-nilai ajaran agama yang menginternisasi sebelumnya. Manusia, masyarakat, dan kebudaya berhubung secara dialektik komunikasi dua arah. Ketiganya berdampingan dengan berhimpit saling menciptakan dan meniadakan. Yang ketiga, sebagaimana kita ketahui, Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Bagaimana pandangan Anda tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dalam arti yang luas? Jawabannya adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan Pancasila. Adapun fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup adalah pertama, Pancasila dijadikan petunjuk untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat, baik itu permasalahan yang terjadi di Indonesia atau bahkan masyarakat di dunia. Kedua, Pancasila bisa menjadi cara untuk menyelesaikan persoalan budaya, sosial, ekonomi, dan politik agar negara kita semakin maju. Yang ketiga, warna negara Indonesia jadi memiliki acuan untuk membangun dirinya berdasarkan apa yang menjadi cita-cita bangsa. Keempat, Pancasila sebagai pandangan hidup bisa mempersatukan masyarakat yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Pancasila harus dijaga sebagai pandangan hidup oleh seluruh warga negara Indonesia. Yang keempat, hak asasi manusia adalah yang melekat pada diri setiap orang. HAM sesungguhnya telah dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Berikan penjelasan Anda tentang dasar-dasar HAM tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia. Dasar Hukum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 28 Ayat 1, Ayat 4.
Perlindungan, kemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tenaga Hak Asasi Manusia. Pasal 71. Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan undang-undang lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia. Yang ketiga, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2016 tentang pelayanan komunikasi masyarakat terhadap permasalahan hak asasi manusia. Pasal 10 ayat 1 huruf D menyampaikan, penyampaian permasalahan yang dikomunikasikan secara tidak langsung sebagaimana dimasuk dalam pasal 8B huruf B dapat menggunakan aplikasi online. Nomor 5. Penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam norma-norma kehidupan sehari-hari sangat penting. Setelah kita mempelajari nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, bagaimana Anda memahami nilai-nilai yang Pancasila yang terkandung dalam 5 sila tersebut? Jawab. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Yang pertama, nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila adalah nilai religius atau nilai ketuhanan. Yang kedua, nilai yang terkandung adalah nilai kemanusiaan. Yang ketiga adalah persatuan bangsa. Yang keempat adalah nilai kerakyatan. Dan yang kelima adalah nilai Pancasila dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, sekian UTS presentasi UTS Pancasila dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.